Satu hal yang aku sadari sekarang ini adalah ternyata orang-orang yang ternyata orang-orang yang logis, yang cenderung lebih dominan logika, mereka lebih cenderung untuk meledak di kemudian hari ketika mereka punya trauma di masa lalu. Kenapa? Karena selama ini mereka terlalu banyak menekan perasaannya. Mereka merasionalisasi emosi mereka sendiri sampai kemudian di usia dewasa muncul masalah-masalah yang men-trigger trauma mereka. Ini beda sama orang-orang yang memang perasaannya lebih dominan. Mereka nggak ragu untuk mengeluarkan, memproses emosi mereka yang mereka rasakan, atau bahkan cerita ke orang, atau bahkan ya udah nangis aja gitu di kamar. Itu mereka nggak ragu, mereka nggak berusaha merasionalisasi itu. Artinya apa? Artinya mereka lebih mudah juga untuk memproses emosi di otak mereka, nggak tertekan menjadi tumpukan trauma. Sedangkan orang-orang yang rasional, orang-orang yang dominan logika, ya karena terlalu banyak menumpuk, akibatnya emosi-emosi di sisi amigdala namanya, sisi otak emosi itu akan menumpuk sehingga ya mereka akan meledak di kemudian hari. Bisa itu secara fisik, punya penyakit yang sebenarnya itu obatnya harus ke psikiater, bukan lagi ke dokter mana-mana, atau bahkan ya sekedar meledak secara emosi bisa juga, atau tiba-tiba ya sadar aja mereka emang butuh bantuan profesional gitu. Nah itu adalah termasuk aku, yang terjadi di aku. Karena aku sadar kalau aku itu termasuk tipe yang lebih dominan logika, tapi ternyata selama ini aku menekan, dan aku bahkan baru tahu kalau aku punya kompleks PTSD di 2025. Kamu baru tahu kamu punya kompleks PTSD. Iya, aku nggak tahu kalau selama ini aku adalah korban trauma. Tapi aku mengenal kamu sejak 2013 ya. Iya. Dan aku tahu seberapa keras hidup kamu, seberapa tangguh kamu. Dan sorry for saying, harusnya itu dari level yang berat sekali menurut aku. Dan aku kalau di posisi kamu, aku nggak sanggup. Ketika aku SMA, aku harus menanggung banyak orang-orang di keluarga aku gitu ya. Tapi kamu nggak sadar itu trauma, sehingga kamu baru sadar itu di 2025. Benar. Kamu menganggapnya apa dong kalau bukan trauma? Aku pikir ya memang aku orangnya seperti ini. Aku menganggap hal yang aku lakukan itu adalah kebiasaan buruk, karena aku kan punya sebuah kebiasaan buruk yang itu tuh susah sekali aku hentiin dari aku TK. Itu aku punya kebiasaan buruk di mana aku menyakiti diri aku sendiri. Itu namanya sebenarnya BFRB disorder. Jadi kecenderungan untuk melakukan gerakan terus-menerus. Jadi kayak melakukan gerakan di tubuh terus-menerus. Kalau misalnya orang-orang kebanyakan itu sering banget yang aku lihat adalah nyabutin rambut, bisa sampai botak kepalanya. Nah aku punya hal yang semacam itu, tapi lebih ekstrim.